Ya, itu tadi pertanyaannya pemirsa, apakah kasus ini dapat dibuka kembali? Akan kami bahas bersama sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Pak Dwi Librianto yang merupakan kuasa hukum dari istri korban. Selamat malam Pak Dwi. Malam, Mbak. Terima kasih ya sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Hadir pula bersama kami Pak Firman Wijaya yang merupakan Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi. Selamat malam Pak Firman, sehat selalu. Sama-sama, sehat selalu. Ya, dan telah terhubung bersama kami Pak Hoirul Anam selaku anggota Kompolnas. Selamat malam Pak Anam. Selamat malam semuanya, apa kabar? Sehat selalu. Ya, sehat selalu Pak Anam. Langsung saja kita mulai perbincangan dari Pak Dwi. Kami ingin mengetahui ini artinya apakah dari istri korban benar-benar ragu bahwa kasus ini adalah bunuh diri, Pak Dwi? Kami dari pihak keluarga memberikan kuasa kepada kami, intinya adalah mempertanyakan apakah almarhum itu meninggal dengan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya dengan cara seperti ini. Itu yang terutama karena yang paling pokok seorang yang dapat posting di Finlandia, mungkin di Depu tahu bahwa itu daerah yang prestis bagi seorang diplomat. Itu suasananya memang sedang bergembira, senang semua. Jadi pihak keluarga sudah sangat bergembira, bahkan istrinya sudah mempersiapkan semuanya, kendaraan beberapa sudah dijual, lalu anaknya sudah diberhentikan dari sekolah untuk pindah ke Jadi ini, sudah bersiap. Bahkan kedua orang tuanya, baik orang tuanya Daru maupun orang tuanya istrinya, itu sudah diberikan, disiapkan paspor diplomatnya yang suatu waktu bisa berkunjung ke sana. Jadi mereka sudah ini, bahkan pada hari tanggal 7 Juli itu tiket dibeli. 7 Juli itu siang itu tiket dibeli, sudah selesai hari itu ya, sehari sebelumnya ya. Hari 7 Juli dan visa tanggal 7 Juli sudah keluar. Visa sudah keluar. Jadi mereka bukan gembira lagi, senang sekali gitu loh bahwa ini sudah dalam proses, tinggal mengurus teknisnya untuk berangkat rencana tanggal 31 Juli. Itu. Jadi memang benar-benar tiba-tiba kejadian ini ya mereka sangat shock. Iya. Nah, sangat shock dan diakhiri dengan kondisi seperti itu ya, isinya sampai sekarang masih shock. Iya, kami paham betul bahwa ini memang merupakan sebuah tragedi, apalagi untuk keluarga. Pak Anam, ini menjawab kesangsian dari pihak keluarga seperti apa, Pak Anam? Iya, kalau dari pihak keluarga apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tadi, ya memang demikian. Yang disampaikan ke kami juga demikian. Bahkan kalau dalam konteks persiapan keberangkatan ada pembicaraan kalau waktunya pas mau berkunjung, ada pembicaraan destinasi wisata dan sebagainya. Gitu. Tapi itu kan peristiwa yang memang sebelumnya. Nah, sepanjang yang kami dapatkan ceritanya, termasuk kami juga ngecek kinerjanya kepolisian, cerita-cerita itu juga ditelusurin. Termasuk juga utuh komunikasi WA antara istri dengan dengan almarhum gitu ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 8 itu cukup lengkap. Nah, kami juga telusurin itu, termasuk juga komunikasi istri dengan penjaga kosan, itu juga kami telusurin. Lah itu yang jadi pegangan untuk mengukur apakah kinerjanya kepolisian sampai mengarah ke sana. Iya. Ternyata setelah kami dapat informasinya, ya banyak hal yang mereka lakukan. Ya soal CCTV itu utuh tanggal 7 sampai tanggal 8. Komunikasi juga begitu, termasuk juga di Deplu dan sebagainya, seperti yang diumumkan di publik waktu preskon. Termasuk juga amplop coklat. Nah, ini mumpung ada Pak Dwi, jadi kami Kompolnas tidak pernah menerima amplop coklatnya. Kami dikasih tahu, dikasih fotonya, terus kami ngobrol siapa yang membuka amplopnya, siapa yang menerima. Habis itu kami sarankan untuk diberikan kepada Polda Metro Jaya. Nah, waktu diberikan itu tanggal 22 kalau tidak salah, itu kami dampingi, ya ada foto-fotonya begitu. Nah, saran saya memang begini, Pak Dwi dan rekan-rekan semua, informasi itu penting untuk tahu kejelasan bagaimana peristiwa.
hak untuk keadilan juga penting untuk mendapatkan bagaimana keadilan itu bisa ditegakkan. Nah, oleh karenanya kami sarankan untuk berjumpa dengan penyidik, dengan Polda Metro Jaya untuk mendapatkan terangnya peristiwa kayak apa. Ya. Sebenarnya di waktu tanggal 22 itu sudah ada, mungkin belum lengkap atau mungkin belum detail, ya, atau mungkin ada informasi yang mungkin perlu ditelusuri ulang. Nah, itu menurut saya penting untuk berjumpa sedetail-detailnya sehingga keluarga juga bisa tahu ini apa yang terjadi. Kalau ada polisi kekurangan ya bisa ngambil langkah. Baik. Itu sih. Ya. Kalau menurut saya ini kesempatan untuk terangnya peristiwa jadi sangat penting. Iya, baik. Pertama-tama kita akan satu persatu ini kita bahas, Pak Dwi. Mulai dari amplop yang tadi sempat disinggung terlebih dahulu. Dari pihak keluarga ini sesungguhnya amplop tersebut itu seperti apa? Ada kiriman amplop pada tanggal 9 malam ke pihak keluarga yang diterima oleh ART. Yeah. Lalu isinya adalah set styrofoam berisi bintang, simbol-simbol bintang, lalu hati dan bunga kamboja. Lalu benar kata Pak Hairul Anam, saya ralat bahwa itu yang menyerahkan adalah pihak keluarga didampingi oleh Kompolnas betul pada tanggal 22. Jadi memang benar itu. Itu yang tidak dibahas juga di dalam ini. Lalu ada beberapa hal misalnya dari CCTV, dari konferensi pers dari gelar perkara bahwa yang meminta untuk menggeser CCTV sehingga kamar almarhum Arya Daru Pangayunan itu tidak terlihat. Kan itu bukan pihak istrinya. Istrinya jelas-jelas membantah bahwa kita nggak pernah meminta untuk menggeser CCTV. Dan itu salah satu poin. Kalau dari resume yang sudah kami dapat dengar bahwa ada 20 titik CCTV. Nah, yang itu CCTV yang mana aja kita belum tahu juga. Pernyataan dari penjaga kos ketika itu adalah beliau disuruh untuk digeser. Ini berarti ada dua kesaksian yang berbeda. Pak Firman, Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama ikut prihatin dulu terima kasih, melalui keluarga, penasihat hukum yang kami hormati. Sepahaman kami sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana Kriminologi, ada sebenarnya beberapa model pendekatan yang mestinya bisa dioptimalkan lebih dulu. Sehingga saya harus mengatakan lebih awal agak prematur kalau terlalu cepat menutup kasus ini atau memberikan sebuah konklusi bahwa ada bunuh diri. Karena sebenarnya dari pola atau metode kerja yang ada, cukup banyak alternatif yang tersedia untuk mengoptimalkan pengungkapan kasus ini. Misalnya begini, apa sih kepentingan untuk melakukan investigasi dan pembuktian? Satu sebenarnya, pencarian kebenaran. Nah, pencarian kebenaran itu adalah proses yang menggunakan metode ilmiah yang disebut scientific crime investigation. Ya. Ataupun ada juga namanya olah TKP. Ya, yang dilakukan dengan beberapa metode yang ada. Tetapi ketika pembuktian secara saintifik, secara ilmiah katakan, ya, belum tuntas dengan pembuktian secara alamiah, entah itu keterangan saksi, informasi yang ada, menurut hemat saya jangan terburu-buru membuat konklusi kasus ini, karena ada dua model. Ada pembuktian yang sifatnya langsung, direct evidence, bisa ditemukan bukti-buktinya, tapi itu pun belum tentu bisa memastikan peristiwa apa yang terjadi. Maka diperlukan yang namanya circumstantial evidence, alat bukti yang bisa berputar. Jadi ini bisa dilakukan dengan pencarian informasi. Bahkan, izin Pak Pengacara, ada metode-metode yang secara kriminologi itu cukup solutif di dalam beberapa kasus-kasus yang sifatnya serius. Ya, misalnya pengungkapan informan, atau whistleblower kalau ada yang bisa mengetahui informasi jejak-jejak dari peristiwa ini. Nah, ruang seperti whistleblower itu menurut pendekatan kriminologi bisa dilakukan. Itu pendekatan yang alamiah. Jadi kita jangan sekali hanya mengandalkan satu metode tunggal. Scientific
eviden belum tentu juga bisa menjawab secara memuaskan. Nah, menurut hemat saya harus digabungkan antara pembuktian ilmiah dengan pembuktian alamiah. Baik, ini artinya masih terlalu dini begitu iya, ya untuk disimpulkan. Nah, Pak Anam, nanti kami akan membahas bagaimana menurut Anda dari Kompolnas yang sudah memantau sejak awal dan juga ikut melakukan penyelidikan atas kasus ini. Sesaat lagi pemirsa, kami akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini.